Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang infrastruktur jaringan komputer. Ini adalah gambaran tentang networking dari perspektif orang awam. Ada dua teknologi yang digunakan pada ilustrasi ini. Contoh pertama bagian atas. User mengakses internet dari laptop yang terhubung dengan kabel Ethernet ke modem. Kemudian, modem tersebut terhubung ke internet dengan media kabel koaksial atau kabel yang sama digunakan untuk telepon. Sedangkan yang kedua, lebih canggih atau paling sering digunakan saat ini, sudah menggunakan Wi-Fi. Modem tidak lagi menggunakan kabel koaksial, melainkan menggunakan DSL atau Digital Subscriber Line untuk terhubung ke internet. Lalu ini ada gambar pemetaan kabel fiber optik bawah laut seluruh dunia. Wow, kira-kira seperti itulah infrastruktur jaringan komputer saat ini. Ngomong-ngomong, gambar pemetaan internet dengan fiber optik ini adalah kondisi pada tahun 2007. Bayangkan, sudah bertambah berapa banyak kabel fiber optiknya. Siapa yang mengelola itu semua? Untungnya ada ICANN, yaitu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, yang bertugas untuk membagikan identitas unik seperti IP, nama domain, ke berbagai benua. Kita bisa menggunakan internet karena menggunakan layanan yang disediakan oleh ISP atau Internet Service Provider, internet kabel, nirkabel, atau mobile data di smartphone. Itu hanya teknologi yang mereka sediakan untuk mendukung setiap perangkat yang kita gunakan. Lalu di sini ada jenis-jenis jaringan komputer. Untuk sebagai dasaran, kita juga harus mengetahui jenis-jenis jaringan komputer. Seperti yang kita ketahui, umumnya infrastruktur jaringan komputer dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN, contohnya jaringan rumahan, kantor. Lalu yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN, contohnya jaringan antar gedung. Untuk yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN, contohnya seluruh dunia, seperti yang kita bicarakan di atas, internet. Lalu masih ada dua lagi, yaitu Personal Area Network atau PAN. Misalnya kamu mengakses laptop dari Android atau sebaliknya, baik menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau kabel. Lalu yang satunya lagi ada Internetwork, yaitu jaringan berbeda yang bisa terhubung. Dari semua jaringan komputer di atas, dari mana yang kita harus pelajari atau harus kita pahami terlebih dahulu? Jawabannya yaitu Internetwork. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, universitas, atau kantor, dan memiliki peralatan jaringan sendiri dan interkoneksi yang dikelola secara lokal. LAN sangat bermanfaat untuk membagi sumber daya, seperti penyimpanan data dan printer. Jaringan komputer jenis ini dapat dibangun dengan hardware yang relatif murah, seperti wireless access point, hub, adapter, jaringan, dan kabel Ethernet. Jaringan komputer jenis LAN yang terkecil dapat terdiri dari hanya dua komputer, sedangkan LAN yang lebih besar dapat terdiri dari ribuan komputer. LAN biasanya sebagian besar mengandalkan koneksi kabel untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan. Namun, koneksi wireless juga dapat menjadi bagian dari LAN. Kecepatan tinggi dan biaya yang relatif rendah
merupakan karakteristik jaringan jenis LAN biasanya digunakan pada satu tempat di mana orang-orang harus berbagi sumber daya di antara mereka sendiri tapi tidak dengan orang luar. Misalnya sebuah gedung perkantoran, di mana semua karyawan harus dapat mengakses file pada server pusat atau dapat mencetak dokumen melalui satu atau dua printer pusat. Hal ini akan memudahkan karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas mereka, tetapi karyawan atau perusahaan tentunya tidak ingin jika orang luar hanya kebetulan lewat juga dapat mengakses file pada server pusat atau mengirim dokumen ke printer melalui laptop atau ponsel mereka. Jika LAN sepenuhnya menggunakan teknologi wireless, maka jenis jaringan ini disebut sebagai WLAN atau Wireless Local Area Network. Lalu selanjutnya ada MAN, adalah jaringan komputer yang menghubungkan para pengguna dengan sumber daya komputer pada sebuah area geografis atau area yang lebih besar dari yang terjangkau oleh LAN yang luas, tetapi lebih kecil dari area yang terjangkau oleh WAN atau Wide Area Network, tergantung pada konfigurasinya. Jaringan jenis ini dapat mencakup area mulai dari beberapa mil hingga puluhan mil. MAN sering digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN untuk membentuk jaringan yang lebih luas. Saat jaringan jenis ini dirancang khusus untuk sebuah universitas, maka terkadang disebut sebagai CAN atau Campus Area Network. Lalu yang selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi yang membentang di atas jarak geografis yang sangat luas, seperti seluruh negara atau seluruh dunia. Jaringan komputer jenis WAN biasanya terdiri dari beberapa jenis jaringan yang lebih kecil, seperti LAN atau MAN. Bisnis, pendidikan, dan lembaga pendidikan menggunakan jaringan jenis WAN untuk relay data antara para staf, mahasiswa, klien, pembeli, dan pemasok dari berbagai daerah. Dengan menggunakan WAN akan memungkinkan bisnis untuk secara efektif melaksanakan fungsi hariannya dimanapun lokasinya. Internet merupakan contoh yang paling terkenal untuk WAN publik. Lalu selanjutnya ada PAN atau Personal Area Network, adalah jaringan komputer yang digunakan untuk transmisi data antara perangkat pribadi seperti komputer, tablet, smartphone, Personal Digital Assistant atau PDA, konsol video game, perangkat peripheral, dan perangkat hiburan pribadi lainnya. PAN dapat digunakan untuk komunikasi antara perangkat pribadi sendiri atau komunikasi interpersonal atau untuk menghubungkan perangkat ke jaringan dengan tingkat yang lebih besar dan internet atau uplink, di mana salah satu perangkat master mengambil peran sebagai router internet. Jaringan jenis ini akan memberikan fleksibilitas yang tinggi, misalnya memungkinkan Anda untuk mengirim dokumen dari laptop, tablet, atau smartphone ke printer melalui jaringan. Lalu bisa untuk upload foto dari smartphone ke komputer desktop Anda. Kemudian jaringan ini juga bisa dipakai untuk menonton film dari layanan streaming online dengan TV Anda dan masih banyak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang internet. Ini adalah contoh jaringan yang sangat sederhana, masih menggunakan hub. Contohnya itu ada Budi dan Santi di atas sudah menciptakan sebuah LAN. Tapi jaringan di atas itu adalah sejelek-jeleknya jaringan. Perlu dicatat, jaringan hub berarti
memiliki satu broadcast domain dalam satu collision domain. Prosesnya seperti ini. Budi mengirim pesan ke Santi, namun dengan membroadcast pesan tersebut begitu saja. Ibaratnya Budi dan Santi tinggal di sebuah perumahan. Ketika Budi ingin mengirimkan pesan, dia hanya keluar rumah dan meneriakkan suaranya. Pesan itu akan diterima dengan mudah oleh Santi, dengan catatan kalau yang tinggal di perumahan hanya mereka berdua. Bayangkan, banyak orang lain yang tinggal di perumahan tersebut, dan setiap orang yang ingin berkomunikasi menggunakan cara yang sama dengan Budi, maka akan terjadi tabrakan suara di mana-mana. Tak jelas siapa yang mengirim informasi dan siapa yang harus menerima, karena semua orang harus mendengarnya. Dengan kata lain, collision dan situasi di mana terjadinya tabrakan, dan ini terjadi di jaringan hub. Berangkat dari permasalahan itu, maka dibuatlah sebuah solusi. Caranya adalah dengan membuat perangkat yang dapat memecah collision domain. Ya, itu adalah perangkat switch. Tidak seperti hub, switch memecah collision domain. Setiap port memiliki collision masing-masing. Sekarang ada Wawan di sebelah kiri, mau mengirim pesan ke Budi. Wawan dan Budi terhubung ke hub. Berarti mereka cuma bisa mengirim informasi secara bergantian, kan? Dan ketika Wawan mengirim pesan ke Budi, hub juga mengirimkan pesan tersebut ke Santi. Beruntungnya, Santi sekarang sudah terhubung ke switch, maka pesan dari hub tadi tidak mengganggunya. Kenapa? Karena switch sudah lebih canggih dari hub. Switch sudah mempunyai otak untuk mengenali alamat Budi, Wawan, dan Santi. Ini kita sebut sebagai alamat match atau match address. Dan dengan inilah switch bekerja. Tapi, masalah kita sebenarnya belum sepenuhnya teratasi. Jaringan switch masih tetap dalam satu broadcast domain. Masih ada keburukannya. Apa itu broadcast domain? Perhatikan gambar selanjutnya. Switch memecah collision domain, namun tidak memecah broadcast domain. Switch memang sudah memiliki kemampuan untuk mengenali alamat fisik dari suatu perangkat. Tetapi, switch tidak bisa mencegah tersebarnya pesan broadcast. Oke, sekarang mari kita kembali dengan kondisi infrastruktur saat ini. Saat di mana orang-orang sudah berbagi informasi dengan cepat dan efektif, pesan tersebut tak lagi hanya pesan teks seperti email, melainkan audio video yang bisa diakses secara real time, tak mengenal jarak. Belum cukup sampai di situ, pertukaran informasi pun harus terjadi dengan aman. Begitu banyak perangkat yang terhubung, harus bisa di-route dengan baik. Tentu saja switch tidak cukup canggih untuk melakukan semua ini. Maka dari itu, hal ini bisa diatasi dengan router. Router memecah broadcast domain. Berarti router menciptakan sebuah internet walk. Berbeda dengan switch dan hub, router tidak memforward pesan dari broadcast seperti ilustrasi router menerima broadcast dari switch. Dengan kata lain, permasalahan broadcast domain dan collision domain tadi sudah teratasi dengan adanya router. Router juga menciptakan sebuah internet walk berbeda dengan switch, karena setiap interface atau port router harus dihubungkan dengan alamat network yang berbeda. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.